Selamat pagi adik-adik. Pagi. Selamat pagi. Pagi, puji Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Nathan sehat? Yola? Ethan? Oh, puji Tuhan, semua baik dan sehat. Kita bersyukur itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Adik-adik, kita sampai minggu ini masih beribadah di rumah masing-masing. Tapi jangan bersedih hati, tapi jangan kecewa. Tapi kita harus tetap bersuka cita karena kita beribadah di rumah dengan keluarga. Dan kita percaya bahwa Tuhan hadir tengah-tengah ibadah kita. Amin. Amin. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak mengajak semua bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Kita nyanyi bagi Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Kita serahkan semua khawatir kita, sedih kita kepada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Percaya kau, ku percaya kau. Ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah penghiburku saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Mari bersama kita bersatu hati, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua kasih, kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersyukur, kami boleh bersama-sama menaikkan pujian. Terlebih kami juga boleh bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal sampai akhir. Bapa, kami juga tak lupa berdoa untuk teman-teman semua. Biarlah Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang lemah tubuh. Tuhan tolong berikan mereka kesehatan dan kesembuhan, sehingga mereka boleh kembali kuat, mereka boleh kembali memperoleh kekuatan yang baru daripada Tuhan, dan mereka boleh ceria lagi. Terima kasih ya Tuhan,
Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal sampai akhir hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Adik-adik masih ada sukacita? Sukacita, sukacita. Yeay. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Nah, karena kita semua di sini bersukacita, kita gembira bersama. Karena itu kakak mau mengajak adik-adik mengangkat pujian. Hari ini kurasa bahagia karena kita berkumpul bersama-sama memuji Tuhan. Sambil bertepuk tangan ya. Nanti ada gerakan bergandengan tangan, kita bergandengan tangan. Pujian bersama Tuhan aku bisa. Kita bersama Tuhan, berjalan dengan Tuhan karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi jangan merasa kita kecil, jangan merasa kita besar, tapi kita semua adalah anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Ayo kita naikkan pujian ini sambil pakai gerakan ya. Nggak ada yang capek kan, kita tetap bangkit berdiri. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan
kita bisa melewati semuanya di saat kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saat ini adik-adik, kita sudah menaikkan pujian, kita sudah mengucap syukur sama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan apa, Alek? Firman Tuhan. Apa adik-adik? Firman Iya Tuhan. benar, mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita persiapkan hati kita. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian. Ku ingin dengar cerita. Suaranya yang keras ya, kita menyiapkan hati kita teduh di hadapan Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kasih-Nya yang mulia. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Katakan sekali lagi, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kasih-Nya, tentang kasih-Nya yang mulia. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami anak-anak Tuhan siap untuk dengar firman Tuhan. Tuhan tolong siapkan kami untuk kami boleh dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini ya Bapa boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, berkati kami, berkati kakak yang menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman-Mu tidak lewat begitu saja, tapi boleh tertanam dalam hati kami dan boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa, amin. Adik-adik, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Suaranya mana, sudah siap belum? Siap. Siap. Kakak mau tanya sebelum kakak cerita firman Tuhan. Ayo, adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya belum? Ayo. Siap. Karena ini adalah senjatanya kita, anak-anak Tuhan. Sudah siap? Siap. Siap. Tunjukkan mana Alkitabnya? Iya, sudah, kakak bisa lihat ya. Adik-adik sudah memegang Alkitabnya masing-masing. Pagi hari ini kakak mau cerita tentang janji Tuhan. Nah, pasti adik-adik gak asing di telinganya adik-adik. Mungkin yang dari sekolah minggu masih kecil, sekarang udah remaja, pratama. Wah, saya udah pernah ini dengerin. Apalagi adik-adik yang sekarang masih batita, mulai mengenal, mulai mengerti. Oh, janji Tuhan, iya tahu. Nah, adik-adik, kakak mau cerita ini mengulang kembali. Nah, di zaman dahulu banyak sekali di muka bumi itu manusia-manusia yang tinggal. Nah, tapi apa yang terjadi adik-adik? Mereka banyak sekali melakukan kejahatan. Mereka seringkali melakukan perbuatan yang tidak baik. Sehingga apa, Alek? Sehingga mereka membuat hati Tuhan sedih, membuat hati Tuhan apa?
kecewa. Nah, kita bisa melihat dalam kitab Kejadian. Nah, yuk kita buka yuk. Kitab Kejadian 6 ayat ke-5. Nah, gimana sih? Bisa Alek membaca ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuatkan kejahatan semata-mata. Nah, adik-adik, di situ dikatakan bahwa kejahatan manusia sangat besar di bumi. Nah, di situ dikatakan bahwa hatinya selalu membuahkan kejahatan. Di situ yang membuat hati Tuhan sedih. Nah, saat itu Tuhan mau mendatangkan apa, adik-adik? Mau mendatangkan air bah, karena Tuhan mau melenyapkan semua manusia yang ada di bumi. Aduh, masa sih semua manusia jahat? Ada nggak sih yang baik, Alek? Ada? Ada nggak adik-adik tahu nggak siapa sih yang baik? Ayo, kakak pengen dengerin. Siapa? Ethan, Yola, Meli, Alek, siapa yang baik? Siapa? Kita. Oh iya, kalau yang baik waktu zamannya masih waktu itu Adam dan Hawa yang sudah lama diusir dari Taman Eden, itu siapa sih yang taat, yang setia, yang mengasihi Tuhan? Nabi siapa ya? Nabi siapa? Iya, Nabi Nuh. Adik-adik, semua manusia sudah dilenyapkan oleh Tuhan. Nah, saat ini kita juga mau dan ingin tahu siapa sih manusia yang baik di dunia ini. Waktu itu adalah Nabi Nuh. Nah, adik-adik, pada saat itu Tuhan memperingatkan kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh, aku akan mengirimkan air bah ini untuk apa? Menyingkirkan manusia-manusia jahat yang ada di bumi. Tapi aku melihat kamu orang yang baik, kamu orang yang setia, kamu orang yang taat, dan kamu yang mengasihi Tuhan. Karena itu aku mau menyelamatkan kamu dan keluargamu. Nabi Nuh bersukacita, Nabi Nuh bersyukur. Dan saat itu Tuhan memerintahkan apa, adik-adik? Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar. Di sini siapa yang pernah naik kapal besar? Ada? Siapa yang pernah naik kapal besar? Angkat tangan. Pasti banyak ya, jalan-jalan. Biasanya di mana itu? Mau kemana? Ke Bali itu naik kapal. Oh iya. Nah, adik-adik, waktu itu Nabi Nuh mau mematuhi ndak perintahnya Tuhan Yesus? Mau. Nah, karena Nabi Nuh itu orang yang taat, dia mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, dia mulai mencari kayu, adik-adik, cari kayu banyak yang besar-besar. Dia buatnya itu tidak di daratan gini, adik-adik, tapi Tuhan memerintahkan Nabi Nuh membuat kapal itu di atas apa? Di atas apa? Di atas gunung. Tinggi sekali. Emangnya bisa ya? Bisa ya? Ah, pasti bisa. Kalau di dalam Tuhan semuanya pasti bisa. Waktu itu Nabi Nuh sudah menyiapkan semua. Nabi Nuh mulai maku, gitu ya. Ada apa itu yang di atas ini? Ada atapnya, ada jendelanya, ada pintunya, semuanya lengkap, adik-adik. Nah, setelah semuanya selesai, Tuhan berkata apa kepada Nabi Nuh? Nabi Nuh, karena semuanya ini sudah selesai,
kamu persiapkan semua keluargamu, kamu persiapkan semua jenis-jenis binatang yang ada, kamu bawa masuk mereka ke dalam apa? Apa? Perahu. Perahu. Nama perahu yang besar ini disebut juga dengan bahtera. Apa adik-adik? Bahtera. Nah, ini adik-adik, akhirnya bahteranya Nabi Nuh ini sudah jadi adik-adik, besar sekali ya. Nah, ini Tuhan Yesus meminta bahwa keluarganya Nabi Nuh dan juga semua jenis binatang dimasukkan. Kakak mau tanya sama adik-adik, mungkin kalau yang pertama, yang besar tahu semua ya binatang apa aja. Ini kakak mau tanya adik-adik yang kecil-kecil, sama Oscar, sama Flo, sama si Imut. Siapa ini ya? Oh iya, Jarvis. Apa aja binatangnya? Raja juga sebutkan. Ada apa saja ya yang mau masuk ke dalam bahtera? Lu suaranya gitu ya? Oh, ada gajah. Apalagi kalian? Wah, ada gajahnya sudah masuk. Ini ada sepasang bebek. Nah, ini jatuh bebeknya. Waduh. Ini bebeknya ya adik-adik ya. Bebeknya masuk ke dalam perahu. Wah, ini gajahnya jatuh satu. Ini tuh siapa lagi nih? Hewannya ini. Wah, gajahnya sudah masuk. Wah, ada burung, sepasang burung. Ini burung dara deh. Oh gitu ya suaranya ya, lucu sekali. Terus apa lagi nih? Iya, ada kupu-kupu yang cantik. Nah, ini kupu-kupu yang cantik. Warnanya apa ini? Red, merah. Ini apa? Brown, coklat. Masuk ke dalam perahu yang besar bahteranya. Terus apa ada? Ini lagi. Jerapah adik-adik. Oh, jerapahnya tinggi sekali nih. Ini ya jerapahnya masuk. Oke, masuk. Terus apa lagi yang menakutkan itu? Singa adik-adik. Singanya menakutkan tapi lucu. Ya, ini singanya lucu ya. Dimasukkan ya dalam bahtera. Oke. Masukkan. Dan keluarganya Nabi siapa? Nuh. Iya, Nabi Nuh. Nah, keluarganya Nabi Nuh semua masuk. Oke, masuk semua. Ya, juga ya sepasang semua. Iya. Nah, adik-adik, mereka sudah pada masuk semua. Ini anggap ya, kapalnya ini tertutup semua ya. Kelihatan besar sekali. Ini di luar, tapi ini anggap aja sudah di dalam semua adik-adik. Sudah di dalam semua. Waduh, kita sudah kepanasan. Kita di rumah aja kepanasan ya. Tapi jangan khawatir, kalau di dalam kapal ini semua terasa sejuk adik-adik. Nah, mereka ada di dalam. Pada waktu itu malam tiba. Wah, malam tiba, gelap. Dan terdengar suara apa adik-adik? Jeder! Ih, ada apa ini? Apa yang terjadi? Kilatnya keras sekali, petirnya keras sekali. Rintik, rintik. Ada apa? Ada apa? Hujan. Hujan turun adik-adik. Hujan turun yang awalnya cuma rintik-rintik, akhirnya besar sekali. Yang membuat apa adik-adik? Apa? Nggak ada suaranya nih. Akhirnya banjir, iya banjir. Dan menggenangi semua yang ada di bumi. Tapi yang di dalam sini selamat enggak, yang di dalam kapal ini? Keluarga Nuh dan semua binatang yang berpasangan tadi. Selamat ya. Nah adik-adik, itu hujannya berlangsung berapa lama? Langsung selama 40 hari 40 malam. Lama sekali ya. Kita
aja yang sekarang tinggal di rumah karena virus apa? Corona. Menakutkan nggak itu? Sangat menakutkan ya adik-adik. Karena virus itu kita aja di rumah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ale bisa sekolah? Nggak bisa. Keluar bisa? Enggak. Nggak bisa. Bermain nggak bisa. Bisanya semua dilakukan di dalam rumah. Kita sekolah juga online. Pasti adik-adik yang di rumah juga semua seperti itu ya. Tapi karena itu semua untuk kebaikan kita adik-adik. Demikian juga dengan keluarga Nu dan juga semua yang ada di dalam perahu ini. Mereka tinggal selama 40 hari 40 malam. Tuhan Yesus melupakan enggak keluarga yang ada di dalam sini? Enggak. Enggak adik-adik. Walaupun mereka sudah di dalam dan semua yang di muka bumi ini sudah meninggal, tapi Tuhan tidak pernah melupakan keluarga Nabi Nuh. Tuhan Yesus tetap memelihara Nabi Nuh adik-adik. Nah, pada waktu hari terakhir Tuhan apa adik-adik? Mengirimkan angin yang sangat keras sekali. Suara angin gimana sih? Sampai goyang adik-adik. Karena terlalu keras juga, terlalu kencang anginnya, itu yang membuat airnya mulai apa? Bergoncang, ya. Nah, adik-adik di situ keluarganya juga takut, tapi mereka percaya bahwa Tuhan akan menjaga mereka. Nah, adik-adik pada saat itu Nabi Nuh ini mengirimkan burung apa ini namanya? Burung dara ini keluar, ya, keluar untuk melihat kondisi yang ada di luar. Kalau Nabi Nuh lihat sih banyak sekali airnya. Wah, ini terbang adik-adik. Tapi tidak lama kemudian burungnya kembali membawa daun zaitun. Wah, Nabi Nuh merasa bahwa tidak ada tempat untuk bisa mendarat. Ya sudah, menunggu adik-adik. Merasa ini kapalnya mendarat adik-adik, kayak terdampar gitu adik-adik. Dia membuka kembali pintunya dan dia mengirimkan burung dara untuk terbang. Nah, burung daranya warna apa ini? Green. Dia terbang. Ditunggu lama sekali. Kok nggak ini ya? Nggak apa adik-adik? Kok nggak kembali burungnya? Apa yang terjadi adik-adik? Nah adik-adik, tadi burung dara yang sudah dilepas tidak kembali adik-adik. Ini tiba saatnya keluarga Nuh meninggalkan Bahtera. Maksudnya apa? Saatnya keluarga Nuh keluar dari apa ini? Dari apa? Bahtera. Nah saat itu bahteranya bertengger di puncak gunung yang besar sekali adik-adik, yang indah sekali. Namanya apa puncak gunungnya? Gunung Ararat. Gunung apa? Ararat. Nah saat itu Nabi Nuh dan keluarganya juga semua binatang keluar adik-adik. Nah ini keluarga Nabi Nuh, semua hewannya sudah keluar ya adik-adik. Ini, wah melihat semua rumput-rumputnya hijau, indah sekali. Keluarga Nuh mengucap syukur enggak sama Tuhan? Pasti mengucap syukur karena apa? Karena diselamatkan dari apa? Banjir, dari air bah yang besar yang menghanguskan semua manusia di muka bumi, mereka-mereka yang jahat tadi adik-adik. Nah saat itu Tuhan Yesus berkata, aku telah meletakkan apa ini? Pelangi sebagai tanda Tuhan apa? Janji Tuhan apa? Janji Tuhan tidak akan mengirimkan air bah lagi.
Oke adik-adik bisa mengerti ceritanya Nabi Nuh tentang apa tadi? Tentang apa? Oh iya, janji Tuhan, pinter. Berarti adik-adik dari tadi tuh mendengarkan dari awal sampai akhir. Kakak boleh bertanya enggak? Keluarga siapa sih yang diselamatkan oleh Tuhan dari air bah? Siapa yang bisa angkat tangan? Oh, Alex. Siapa? Keluarga siapa? Nabi Nuh, pinter. Siapa Nathan? Wah, hebat Nabi Nuh. Semua menjawab Nabi Nuh, pintar. Nah, di sini kakak mau tanya lagi. Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat apa supaya keluarga Nabi Nuh selamat? Ya, Yola apa? Bahtera, ya, pinter, good. Kapal yang besar, Bahtera. Siapa lagi? Ya, Meli. Ah, pinter, ya, semua menjawab Bahtera. Nah, adik-adik, terus tanda apa sih yang diberikan Tuhan sebagai janji tidak akan mengirimkan air bah yang indah sekali ini apa adik-adik? Oscar, kakak mau mendengarkan suaranya Oscar sama Jarvis. Apa? Pelangi? Oh iya, pelangi warnanya apa ya? Merah kuning hijau. Ah iya, pinter. Anak-anak kecil-kecil aja pinter ya. Ini pelanginya indah sekali. Merah kuning hijau di langit yang biru. Semua ciptaan siapa? Tuhan Yesus. Nah adik-adik, puji Tuhan karena kita pagi hari ini boleh mendengarkan cerita firman Tuhan, yaitu tentang janji Tuhan terhadap siapa ini? Nabi Nuh, kepada anak-anak Tuhan yang setia, yang taat dan mengasihi Tuhan. Nah adik-adik, demikian juga kita saat ini diajarkan Tuhan untuk taat terhadap apa ini sekarang ini yang lagi rame nih. Kita diajarkan taat untuk mematuhi perintahnya siapa? Tuhan Yesus, pemerintah ya, yang menganjurkan supaya kita diam di rumah, stay at home. Nah, biar kita semua sehat. Amin adik-adik. Amin. Nah, karena ceritanya kita sudah selesai, adik-adik sudah menjawab semua pertanyaan Kak Dian, tapi tidak hanya di situ, kakak akan memberikan tugas buat adik-adik. Untuk yang kelas madya, pratama, remaja, bisa dibuka Alkitabnya dari Kejadian 9 ayat 17. Ini ayat hafalan buat adik-adik. Sudah mendapatkan? Kalau sudah, kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Berfirmanlah Allah kepada Nabi Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Silakan adik-adik menghafal ayat hafalan ini. Gak hanya itu saja loh ya. Adik-adik yang besar-besar ini harus membuat kreativitas dari kertas kardus, bisa dari kertas origami, bisa dari ini stick yang tadi kakak buat ya, stick ice cream. Kalian buat sekreatif mungkin kapal ya. Nanti ayat hafalannya ditempel di sini adik-adik. Nah, ditempel. Jadi ada pelangi yang indah. Setelah itu ini ya. Nah, nanti ayat hafalannya ditulis. Habis gitu ditempel, dikasih pelangi ya. Ini tanda janji Tuhan tidak mengirimkan air bah. Nanti ditempel di sini ya. Ayat hafalannya ditulis. Oke, sudah mengerti? Udah jelas belum? Kalau belum jelas nanti tanya Kak Dian lagi ya. Untuk anak kelas batita yang muda saja, karena masih belum mengerti. Walaupun sudah, anak-anak udah seneng banget. Ih, ada warna-warni, ada kapal. Nah, buat adik-adik yang kecil-kecil boleh menggambar perahu, boleh menggambar pelangi, boleh diwarnai yang bagus. Nanti dibantu sama mama di rumah. Bisa mengerti ya adik-adik? Selalu manis anak-anak kalau menggambar yang warna-warna gini. Oke. Sampai di sini ceritanya Kak Dian, dan semua tugas-tugas yang ada bisa dikerjakan dengan baik. Nanti bisa ditunjukkan sama
kakak-kakaknya nanti di gereja ya, kalau waktu kita sudah bisa kembali ke gereja. Nah, saat ini kita akan bersama melipat tangan kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami boleh bersama-sama belajar melalui Nabi Nuh ini. Dia yang taat, setia, dan juga mengasihi Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk selalu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada Tuhan, dan kami juga taat kepada orang tua. Terlebih kami juga mau ya Tuhan dengar-dengaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur melalui firman-Mu kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita boleh diajarkan di sini untuk taat, setia, dan mengasihi Tuhan, seperti keluarga Nabi Nuh. Nah, sekarang tiba saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan memberikan persembahan. Nanti persembahan ini kita akan berikan ke kakak-kakak pengurus di gereja sekolah minggu ya, diberikan. Kalau kita sudah bisa ke gereja, adik-adik kita semua pasti rindu ke gereja kan. Nah, ayo sekarang uangnya dipersiapkan dengan baik. Sambil menjalankan persembahan, kita menaikkan pujian burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Nah, saat ini kita akan masuk dalam doa persembahan sekaligus doa penutup karena kita sudah selesai ibadah kita, dipimpin oleh Kak Yohanes. Persilakan. Kita akan doa ya untuk persembahan dan kita juga untuk ibadah kita. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepada Tuhan yang sudah memelihara kami dari hari ke hari, minggu ke seminggu, bahkan bulan ke bulan. Dan sekian namanya kami tidak bisa bertemu di gereja, tapi kami masih dipersatukan melalui ibadah di rumah, melalui online, melihat di YouTube, di HP. Kami percaya semua yang sudah kami lakukan ini tidak sia-sia ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk persembahan yang sudah kami berikan, yang tidak berarti apa-apa di hadapan-Mu, tapi kami percaya ketika kami memberikan dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar-benar ingin melayani Tuhan, persembahan ini boleh dipakai menjadi alat yang besar untuk membangun perang kerajaan kuasa-Mu di dunia ini. Tuhan berkati persembahan ini sehingga nanti kami bisa menyimpannya, dan ketika kami boleh beribadah kembali di gereja, kami boleh membawanya untuk diberikan ke pengurus sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur kalau sepanjang ibadah ini kami boleh tetap taat, duduk di rumah dengan tenang, dengan rapi, dan kami boleh menerima Tuhan juga dengan baik. Akhirnya Tuhan, kami menutup ibadah ini Tuhan, biarlah kami boleh mengingat firman Tuhan ini seperti yang diajarkan tadi, bahwa janji Tuhan setia, dan Tuhan akan menolong kami, anak-anak-Mu yang taat, ketika kami mau mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan akan memberikan hasil yang indah untuk kami nanti boleh menikmatinya. Terima kasih Tuhan, berkati guru sekolah minggu yang
masih berusaha payah untuk memberikan pelayanan sekolah minggu dengan baik. Tolong kami juga anak sekolah minggu supaya kami dengan taat juga setiap hari boleh belajar firman Tuhan dan juga dengan firman Tuhan dan juga menaati Tuhan. Berkati juga orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita tutup ya, Iya. nanti jangan lupa PR-nya tadi yang sudah dikasih sama Kak Diana, jadi hafalan, terus apa lagi menggambar. Nah, itu nanti di foto kalau sudah selesai, terus diberikan ke guru kelasnya masing-masing. Tiap minggu nanti akan ada tugas untuk adik-adik supaya adik-adik juga bisa melakukan aktivitas di rumah, ya. Oke? Dan pesan Kak Dian buat adik-adik, tetap jaga kesehatan dan kalian tetap rajin belajar, tetap dekat sama Tuhan. Yang pasti kalian selalu berdoa biarlah semua kejadian waktu virus corona ini cepat berlalu. Oke adik-adik, Oke, selamat hari Minggu. selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bye-bye.